Selamat siang adik-adik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang assignment dan ekspresi algoritma. Jadi yang pertama assignment. Jadi apa yang dimaksud dengan assignment? Assignment adalah instruksi primitif algoritmik untuk menyimpan harga pada suatu nama informasi yang isinya boleh bervariasi. Ya, maksudnya kalau bahasa yang lebih mudah dimengertinya adalah assignment itu berarti kita mengisikan nilai pada sebuah variabel atau konstanta. Ya, jadi yang umumnya di sini diisikan nilai adalah variabel. Kalau konstanta tidak, karena konstanta itu sifatnya tidak bisa diubah atau tidak bisa diisikan nilai. Jadi nilainya sudah didefinisikan dari awal dan itu konstan, yaitu untuk konstanta. Sedangkan yang bisa di assignment adalah variabel, karena variabel itu sifatnya berubah-ubah, berarti dia bisa menampung nilai apa saja, yang penting nilainya adalah tipenya sama. Jadi dengan kata lain, di assignment adalah memberikan harga pada suatu nama variabel atau memberikan nilai pada variabel. Dengan pemberian harga ini, harga lama yang disimpan tidak lagi berlaku, dan yang berlaku adalah harga paling akhir dari yang diberikan. Ya, misalnya Anda buat sebuah variabel namanya A, isinya adalah 5, misalnya angka 5. Kalau Anda assignment lagi variabel itu dengan angka 4, berarti angka 5 yang tadi itu hilang jadinya, ditimpa dengan angka yang baru, yaitu nilainya adalah 4. Gitu. Nah, penulisan notasi algoritmik untuk assignment, kita menggunakan tanda panah kiri, seperti contoh di atas. Nah, bisa lihat nama 1, panah kiri, nama 2. Itu artinya berarti harga dari nama 2 disalin ke nama 1. Ya, itu salah, bukan ke nama 2, tapi harusnya adalah ke nama 1. Jadi, harga nama 1 itu sama dengan harga nama 2 setelah instruksi assignment ini. Kemudian contoh yang kedua ada nama panah kiri konstanta. Itu artinya adalah harga konstanta atau nilai konstanta diisikan ke nama. Atau contoh yang ketiga ada nama panah kiri ekspresi. Artinya adalah hasil perhitungan ekspresi itu diisikan ke nama. Jadi ada syarat dan ketentuannya. Jadi bagian kiri dan bagian kanan tanda pemberian harga atau tanda assignment, yaitu tanda panah kiri itu harus tipenya sama. Contohnya nama 1 dan nama 2 tipenya harus sama, misalnya sama-sama integer atau sama-sama real. Nah, boleh tipenya beda. Kemudian nama atau nama 1, intinya bagian yang sebelah kiri tanda assignment itu harus merupakan nama informasi. Nama informasi itu maksudnya adalah nama variabel. Ya, tidak boleh nama konstanta, karena konstanta tidak bisa di assignment. Tidak boleh tipe, ya salah. Tidak boleh fungsi atau prosedur. Nah, itu belum kita bahas. Intinya adalah bagian sebelah kiri itu harus nama variabel yang sudah didefinisikan di kamus. Ya, harus sudah dijelaskan di kamus. Kemudian, aturan yang ketiga, nama yang tertulis di bagian kanan, ya jadi yang sebelah kanan tanda panah kiri itu, misalnya contohnya di atas itu nama 2 atau konstanta, ya boleh berupa nama informasi, nama fungsi, atau nama konstanta. Ya, itu. Kemudian aturan terakhir, semua nama yang dipakai dalam assignment tidak boleh berupa nama tipe atau nama prosedur. Ya, nama tipe itu misalnya integer. Ya, jadi Anda tidak boleh nama 1 itu diganti dengan integer, tidak boleh, karena itu kan nama tipe, boleh. Yang boleh itu adalah nama variabel. Ya, yang sebelah kiri nama variabel, yang sebelah kanan boleh nama variabel atau nama fungsi atau nama konstanta atau ekspresi seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan pengisian nilai, ya, tapi pengisian nilainya diisi langsung oleh user. Ya, jadi user mengisikan nilai dari piranti masukan. Ya, jadi nanti algoritmik atau notasi algoritmik tersebut akan melakukan pembacaan harga dari piranti masukan, umumnya dari keyboard. Ya, jadi
Jadi cara penulisan notasi algoritmik untuk kita membaca inputan dari user, kita pakai keywordnya adalah input, yaitu input pakai garis bawah, ya dalam kurung, apa yang diketikkan oleh user mau disimpan pada variabel apa. Ya misalnya kita sudah buat variabel nama, berarti kita buat input dalam kurung nama. Ya jadi apapun yang diketikkan oleh user nanti otomatis disimpan dalam variabel nama tadi. Jadi walaupun nama variabelnya nama, tapi kalau user mengetikkan angka 123 misalnya seperti itu, berarti yang disimpan oleh nama itu adalah 123. Ya, jadi belum tentu nama isinya. Ya, tergantung user mau mengetikkan apa. Ya, itu namanya kita membaca dari piranti masukan. Ya, jadi dalam kurung itu harus nama variabel. Itu di sini istilahnya adalah nama informasi. Kemudian cara penulisannya, ya, suatu harga yang disimpan dalam memori komputer harus dapat dikomunikasikan ke dunia luar, ya, untuk diinterpretasikan oleh pemakai program. Ya, artinya ini kebalikannya dari meminta masukan, ya, jadi kita input untuk meminta masukan. Nah, sedangkan lawan dari input adalah output, ya, berarti kita bisa memberikan luaran, ya, artinya harga ataupun nilai yang ada variabel itu bisa kita cetak, bisa kita tulis ke satu piranti luaran. Umumnya piranti luaran yang masuk adalah layar, ya. Jadi notasi algoritmik akan mencetak sesuatu ke layar. Jadi instruksi algoritmik untuk menuliskan nama informasi adalah output. Nah ini contohnya, kita pakai keywordnya output garis bawah. Kemudian dalam kurung itu nama variabel yang mau kita outputkan. Misalnya tadi nama 1, tadi kita buat nama 1 isinya adalah 123 misalnya. Kalau kita buat output dalam kurung nama 1, berarti otomatis sistem atau algoritma akan mencetak apapun isi dari nama 1 tadi. Kalau tadi contohnya nama 1 isinya 123, berarti yang akan dicetak ke layar adalah 123. Ya, seperti itu. Selain bisa mencetak variabel, dia juga bisa mencetak konstanta. Contoh yang kedua, berarti apapun isi dari konstanta akan dicetak ke piranti luaran. Contoh yang ketiga adalah kita bisa mencetak ekspresi. Ekspresi itu berarti perhitungan. Ya, misalnya kita bisa output dalam kurung 1 tambah 1. Yang dicetak ke layar adalah bukan 1 tambah 1, tapi hasilnya yaitu 2. Itu contohnya yang ekspresi. Kemudian contoh terakhir, artinya kita bisa mencetak beberapa variabel atau konstanta atau ekspresi sekaligus. Itu. Nah, ini itu ada syarat dan ketentuannya. Jadi list nama adalah satu atau lebih, boleh nama informasi, nama konstanta atau nama fungsi. Ya, nanti fungsi kita akan pelajari nanti. Ya, nanti sekarang belum masuk ke sana. Ya. Kemudian yang kedua, nama-nama dalam list nama tidak boleh nama tipe atau prosedur. Ya, kita bisa mencetak integer misalkan gitu. Nggak bisa. Integer itu apa? Integer itu kan nama tipe kan. Error programnya nggak jelas nih apa yang mau dicetak. Maksudnya integer gitu. Ya, atau prosedur, ya prosedur belum kita bahas. Ya, nanti akan kita bahas. Kemudian nama yang akan ditulis sudah terdefinisi harganya. Ya, jika suatu nama informasi didefinisikan dengan assignment, jika suatu nama informasi didefinisikan dengan assignment atau instruksi input seperti itu. Jadi kita mencetak nama 1, pastikan nama 1 itu sudah ada nilainya, jangan sampai dia belum didefinisikan seperti itu. Kemudian lanjut, tadi kita sudah bahas assignment, sekarang kita bahas tentang ekspresi. Ya, ekspresi itu berarti semacam perhitungan. Ya, perhitungan berarti ada operan sama operator. Ya, nanti ekspresi ini dibagi lagi, ada ekspresi uner. Berarti uner maksudnya ada satu operan, ya, satu operator. Berarti satu operator dan satu operan. Kemudian ada ekspresi biner, dia ada dua operan. Ya, contohnya yang paling umum itu yang pertama itu notasi infix. Operan 1, operator, operan 2. Misalnya 1 ditambah 1, itu kan
operan satunya 1, operatornya tambah, operan 2-nya 1. Berarti 1 tambah 1, itu contohnya ekspresi biner. Nah, ini contoh ekspresi, contohnya 13 kali 5, seperti itu. Atau contoh-contoh di bawahnya lagi. Ya, yang paling umum tuh biasanya yang paling atas, ya, yang infix. Oke, di sini saya berikan beberapa contoh untuk tipe ekspresi. Yang pertama, ada ekspresi boolean. Ya, contohnya di sini sebelum mulai saya buatkan dulu kamusnya, di mana kamus terdiri dari konstanta namanya adalah benar. Jadi saya buat sebuah konstanta dengan nama benar, tipenya adalah boolean, di mana isi dari benarnya adalah true. Seperti itu. Kemudian setelahnya saya buat sebuah variabel namanya found. Found tipenya boolean. Kemudian saya buat lagi variabel namanya flag. Flagnya juga sama, tipenya adalah boolean. Misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah jelas kamusnya seperti itu, berarti kalau saya buat ekspresinya true and false, itu hasilnya pasti false. Ya, sudah dibahas operator and itu bagaimana sifatnya. Kemudian true or false itu hasilnya adalah true. Ya, sudah dibahas juga minggu lalu tentang operator or. Begitu seterusnya. Berikutnya yang numerik. Ya, numerik itu berarti integer atau real. Ya, yang pertama saya buatkan konstanta namanya pi. Ya, tipenya adalah real. Kemudian isi dari konstanta pi ini adalah 3.14159. Kemudian saya buat konstanta kedua, saya beri nama faktor, tipenya adalah integer, saya berikan nilainya adalah 3. Kemudian saya buat variabel, variabelnya ada banyak. Yang pertama ada i, kemudian ada j, itu tipenya adalah integer. Berikutnya saya buat variabel namanya jum, itu tipenya adalah integer. Kemudian saya buat lagi variabel x sama y, itu tipenya adalah real. Jadi saya berikan keterangan tambahan. Ya, pada bagian ini telah didefinisikan sehingga nilai berikut harga i adalah 5. Jadi anggap saya berikan assignment i saya isi 5, j saya isi 0, jum saya isi 4, x saya isi 0,0, y saya isi 7,5. Nah, kalau sudah berisi, misalnya ada ekspresi 1 kali 5, berarti itu hasilnya adalah 5. Ya, 1 tambah 3 kali 5, itu hasilnya adalah 16, karena kali yang dikerjakan duluan. Ya, itu sama seperti matematika biasa. Kemudian operator mod, div, ya sudah kita bahas juga minggu lalu, harus sudah bisa. Nah, kemudian yang menarik ada ekspresi i tambah 1. Hasilnya adalah 6. Dapat dari mana 6? Karena i, tadi kan saya jelaskan, i itu nilainya adalah 5. Ya, berarti i tambah 1, berarti 5 tambah 1, hasilnya adalah 6. Kemudian i tambah j. Ya, i tadi nilainya adalah 5, j nilainya 0, berarti i tambah j hasilnya 5, seperti itu. Kemudian x kali pi. X itu nilainya berapa tadi? 0. Pi nilainya adalah 3,14. Berarti x kali pi hasilnya 0,0. Ya, karena ini ekspresi real ya, berarti pakai pecahan. Kemudian yang menarik ini ada i tambah x. Itu error. Kenapa error? Karena tipenya tidak sejenis. Yang i itu tadi integer, x itu tipenya real, yang nggak cocok, nggak matching. Jadi error, nggak boleh itu. Kemudian x tambah y, itu hasilnya 0. Ya, ini boleh, karena sama-sama tipenya adalah real. Kemudian yang karakter sama string. Ini sama juga, saya buatkan konstanta blank. Isinya adalah spasi itu ya. Jadi petik, kosong petik, itu maksudnya adalah, berarti isiannya adalah spasi. Ya, yang untuk konstanta blank. Kemudian saya buat variabel namanya cc, tipenya karakter, str1, str2, tipenya adalah string. Kemudian di algoritma, anggap saya sudah mengisi nilai, saya sudah mengassignment. CC saya kasih nilai A, str1 saya kasih nilai aku, str2 itu harusnya nilainya adalah X.
Jadi kalau ada ekspresi CC sama dengan petik X, itu berarti outputnya adalah false. Kenapa false? Karena sama dengan itu berarti kita membandingkan apakah CC itu nilai dari CC sama nggak dengan X. Ternyata CC kan isinya ada pada di kosong dia, jadi tidak sama, kan false. Kemudian kalau ekspresinya blank segitu aja berarti kita mencetak isian blank, yaitu petik spasi. Ya. Dan begitu juga operator-operator seterusnya sudah kita bahas minggu lalu. Nah, kalau Anda sudah paham, sekarang saya berikan latihan soal. Jadi saya anggap ada soal seperti ini, ya saya berikan Anda kamus, di mana kamus itu terdiri dari beberapa penulisan konstanta dan variabel. Ada konstanta P, tipenya real, isinya lah 3,1714. Kemudian saya buatkan variabel gaji total, gaji pokok, dan seterusnya. Nah, mungkin yang paling bawah function itu bisa Anda abaikan ya, karena itu belum kita pelajari. Jadi ada penulisan kamus seperti ini. Kemudian tugas Anda adalah tuliskan outputnya seperti apa. Jadi ada ekspresi seperti ini, urutan -1, outputnya apa, ya hasilnya apa dari ekspresi itu, kemudian tipenya apa, apakah boolean, integer, atau real, dan lain-lain. Kemudian kasih komentar juga sebelahnya. Dapat dari mana Anda jawaban seperti itu. Ya, kasih penjelasan. Ya, jadi semua ini Anda kerjakan. Ya, boleh diskusi sama teman, silakan. Nanti dikerjakan di selembar kertas. Ya, setelah Anda kerjakan, nanti dikumpulkan kolektif oleh perwakilan, nanti ditaruh di meja saya di ruang dosen. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, apabila ada kekurangan, nanti kita bisa bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, selamat siang dan terima kasih.